Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwatal kiram, hadirin hadirat yang senantiasa Allah muliakan, bersyukur pada Allah SWT pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan sekian banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bisa hadir dalam satu majelis ilmu. Tentunya dengan majelis ini kita berusaha bersama-sama untuk mengikhlaskan niat untuk mencari satu keridhaan Allah SWT, sehingga dengan keridhaan tadi kita akan mendapatkan satu manfaat, ala wahya raful jahal, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita, sehingga dengan ilmu tadi kita bisa nufarriqu bainal haq wal batil, kita bisa membedakan antara yang hak dengan al-batil. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, uswah kita, suri teladan kita, wa qurrati a'yuna Ibnu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya senantiasa, dan juga orang-orang yang senantiasa beriltizam pada sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Komandan Unit 11 atau jajarannya yang telah memberikan kesempatan, waktunya, kemudian tempatnya, sehingga dengan izin beliau bisa terselenggara kajian di pagi hari ini. Tentunya apa yang beliau upayakan dapat dicatat satu kebaikan fi mizani hasanatihim yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ikhwatul iman, hadirin hadirat yang senantiasa Allah muliakan, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, dan tentunya tidak menjadi satu hal yang menjadi penghalang untuk kita semua menuntut ilmu. Dan tentunya kita ingat bahwasanya la yakunu hadas sahar ala wa huwa as-sahr ba'da illa qad yakunu manaltaqi ba'da hadas sahar atau ba'da hadis sahar. Bisa jadi Ramadan ini merupakan satu Ramadan yang terakhir bagi kita, dan kita jumpai pula di bulan ini. Bisa jadi ada saudara-saudara kita yang tidak berjumpa dengan Ramadan, sebagaimana Allah SWT sampaikan dalam surat Al-Hadid, ya, Al-Hadid yang ke-20 ayat surat 57 ayat 20, bahwasanya dunia itu adalah tempat yang sia-sia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatara musfarra thumma yahiju hutama wa fil akhirati adzabun sadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, i'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah laibun wa lahwun. Laib, satu keadaannya kita hanya bermain-main saja. Walahun, dan terkadang ada satu keadaan yang di sana penuh dengan kesia-siaan. Di sana juga ada watafakhurun bainakum, berbangga-bangga terhadap apa yang kita miliki, watakathurun, dan berbanyak-banyak bil amwal, dengan harta wal aulad, dan juga anak-anak keturunan kita. Kemudian diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju musfarra thumma yakunu hutama, sebagaimana seorang petani yang dia itu bangga mendapatkan hasil panennya, padi yang dia tanam kemudian mulai menguning dan dia sudah mengangan-angan akan panen, dan setelah itu panen kemudian hutama, akhirnya layu tanpa ada bekas
bebas kecuali telah mati. Dan itulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya wa fil akhirati adzabun sadid, dan di akhirat tadi akan ada azab yang pedih. Jadi kalau ada orang mengatakan dah sing penting bar urip mati istirahat, belum tentu. Lima dari anak ba'dal mauti huwa as'ilah, setelah kematian ada banyak pertanyaan. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Kemudian masih ada fase-fase yang sangat panjang sekali. Sampai nanti ada siratal mustaqim. Sampai nanti ada mutawajjih ilal jannah am ilal akhir, am ilal nar. Jadi di akhirat ada azab yang pedih. Wa maghfiratun, dan juga ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallah, dan dari zat yang maha mulia. Wa mal hayatud dunya, dan diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tentunya ikhwas sekalian, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya kita juga tidak mengetahui inna umra ummati Rasulullah SAW baina sittinat wa sab'inat, dan rata-rata umurnya umatnya Rasulullah SAW itu di antara 60 dan 70, dan kita berbahagia dengan umur yang ada, kita masih bisa mengoptimalkan waktu kita untuk bertolak berilmu. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan terkait dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempo hari kita berbicara masalah nifaq, sekarang kita masalah al-fisqu wal isyan, atau al-fusuq wal isyan, atau bisa diartikan ketidaktaatan atau kedurhakaan dan kemaksiatan. Wa amal fusuqu fa huwa fi kitabillahi naw'an mufradun mutlaq wa maqrun bil isyan. Kata-kata fasik itu bisa mufrad, bisa tunggal, dan bisa berbarengan, disandingkan dengan kata-kata isyan atau kemaksiatan. Adapun secara mufrad ya, fasik itu wal mufradu naw'an aidan fusuqun kufrun yakhruju 'anil islam wa fusuqun la yukhriju wa la yakhruju 'anil islam. Secara bahasa kata fasik secara mufrad tidak bersanding dengan kata yang lain. Kalau dia disandingkan pasti bersanding dengan isyan atau kemaksiatan. Ya, dalam surat Al-Hujurat itu salah satu contoh antara fasik dengan isyan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sekarang kita cermati al-fisqu atau fasik ya. Menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari min haitsu al-lughawiyyah bermakna al-khuruj anis syai'. Jadi fasik itu dia bisa diartikan keluar dari sesuatu, atau bahasa lain keluar dari ketaatan. Yakhruju anis syai'. Kenapa? Karena ada satu binatang di Arab itu yang tikus namanya, yang sering keluar masuk lubang tikus. Nah kita mau Jawa lem tikus ya, itu namanya fuaisikoh. Itu ya tikus yang keluar masuk dari lubang tadi. Begitu juga madhumul fusaq, di antara orang yang fasik adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang yang munafik ya. Karena itu Allah SWT mensifati dalam surat Al-Kahfi ya, illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Ini menurut di sini ada fasik yang dia yakhruju anil Islam. Illa iblis, kecuali iblis yang dia la yasjud, tidak menyembah Allah SWT. Kenapa? Ada dari golongan ya, iblis itu masuk dari golongan jin, dan dia itu berbuat fasik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. La yuti'ullah wa ya'sa wa asallah, dia bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud kalimat tadi ya, fasik
keluar dari ketaatan kepadanya adalah tidak mengikuti perintahnya dalam tafsir At-Tabari. Ala wa huwa ghair au adamu taatillah. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan al-fasiqu huwal khariju an taatillah wa rasulih. Kefasikan, ya, ketidaktaatan, kedurhakaan itu apa? Adalah satu keadaan yang mana seseorang itu kharaja al-khariju, keluar dari ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya dia bisa berbuat syirik, berbuat dosa, atau kesimpulannya Syekh Utsaimin mengatakan orang yang fasik adalah orang yang berbuat dosa atau berbuat dosa kecil tetapi terus menerus. Ya. Wa amma al-fusuq atau al-fisqu nau'an, ya, tadi yakhruju minal millah, menjadikan seseorang tadi kufur, keluar dari Islam, wala budda alaihi an yashhada alla ilaha illallah, dan bagi dia untuk bersyahadat lagi. Ada juga yang fasik kecil. Wa amma mithalu fusuku al-akbar, ya, contoh fasik yang besar dalam surat As-Sajdah, ya, ayat yang ke 18-20, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo, apakah sama antara orang yang mukmin dengan orang yang fasik? Di sini fasik yufidu fisku al-akbar. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun, la yastawun, la yastawi. Ala wal farq baina as-sirqu al-farq baina al-mu'min wal fasik. Di sini menjelaskan bahwasanya fasik di sini adalah fasik yang besar. Wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar. Tapi sebelumnya disampaikan di situ ammal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ya. Wa ammal ladina amanu wa amilus solihat, di sini orang yang beriman itu punya indikator dia beramal soleh. Sehingga kita di dunia ini harus punya target beramal soleh. Dan tidak ada satu bekal yang pantas dan bisa menemani kita kecuali amal soleh. Sekarang saya mau tanya, kita punya rupiah kan? Rupiah Indonesia bisa nggak dibuat beli di Malaysia? Sakit boten? Bisa. Sakit boten? Tukar dulu kan? Iya. Rupiah Indonesia 100.000 ya kan? Coba cermati. Uang itu kan dari besar sampai kecil, dari mesem meringis sampai besemut. Soekarno Hatta, kemudian ada itu yang apa itu yang 10.000 itu Frans sampai itu sampai ada yang lain misalnya apa itu sampai duitnya 1.000 itu besemut sampai nanti mencapai angka homsin sampai 100 mesemnya pakai meringis, ya kan? Ini menunjukkan apa nih? Kalau di dompetnya dengan kalau saya ketawa 100.000 mesti dengan meringis kabeh. Gitu. Jadi duitnya 5.000, 1.000, 2.000 mesti besemut. Nah, uang 100.000 yang Anda bawa, kemudian Anda pergi ke Amerika atau ke Singapura atau ke Thailand, apakah langsung itu uang bisa dibelanjakan? Sakit betul? Betul sakit ya? Ketika panjenengan gada artos 200.000 kemudian Anda bawa ke India, sudah beda rupiahnya ini. Sama-sama rupiah R, ya, rupiah sama rupiah. Cuma mungkin di Arab saja, ya kan? Apa ini ya, apa? Gambar itu kalau yang murah itu Soekarno, Jokowi itu kan? Artinya apa yang 100.000 merah ini? Ini menunjukkan apa? Apa yang kita miliki di dunia itu juga belum tentu berlaku di alam kubur. Mau profesi apapun dia, mau setinggi apapun jabatan dia, mau sekaya apapun dia, tidak akan berlaku nanti di alam kubur. Kenapa? Karena ada konversi tadi. Untuk
Misalnya mengkonversi menjadi amal soleh. Likulli makanin zawadun nafsi. Setiap tempat itu punya bekal yang berbeda-beda. Kalau kita di dunia punya bekal seperti ini, nanti di akhirat bekalnya adalah apa? Amal soleh. Amal soleh diantaranya apa ya? Al-amal soleh, misal kita memperbanyak membaca Al-Quran di sini. Membaca Al-Quran, kenapa kita membaca itu? Pasti kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga kita sholat, ya kan? Itu juga amal soleh. Alhamdulillah bulan Ramadan kita bisa sholat taraweh. Bukan kok 10 hari pertama itu ada rahmah, 10 hari kedua ada maghfirah, 10 hari terakhir adalah pengampunan dosa atau pembebasan dari neraka. Tidak, ya. Ini hadisnya dhaif. Wa fi awali Ramadan fihi rahmah wa fihi maghfirah wa fihi itqun minan nar. Ya. Semua dapat rahmah. Semua dapat maghfirah. Apa buktinya? Berapa banyak hadis ambil saja. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang soma berpuasa, barang siapa yang qoma salat malam imanan wa ihtisaban, yaitu beriman mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, akan mendapatkan maghfirah. Ketika jenengan mulai taraweh yaumul khamis yang lalu, itu sudah mendapatkan maghfirah, tidak usah menanti 10 hari pertengahan. Bahkan tiap malam itu apa? Wa fi kulli lailatin itqun minan nar. Bahkan setiap malam itu ada pembebasan dari api neraka. Nah, kita perbanyak sholat. Kemudian apa dalilnya dalam surat Toha misalnya, surat ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat itu adalah zikir. Ada sholat taraweh 10.000 rakaat 10 menit. Masya Allah, kecepatannya rakaat 1 per jam. Coba saya mau logikanya, jenengan sholat itu sedang apa sih? Sedang komunikasi dengan siapa? Allah. Panjenengan nembe ngendikan kalian Gusti Allah SWT. Sedang ada percakapan antara hamba dengan Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi. Ya, sungguh telah memujiku hambaku. Ar-Rahmanir Rahim. Majadani abdi. Masya Allah, telah memujiku. Siapa hambaku? Itu kan dengan pelan-pelan. Sekarang saya mau tanya, ketika ada percakapan antara satu orang dengan orang yang lain, atau misalnya suami dengan istri, suami ngomong bojone, ternyata omongan dia itu kecepatannya 200 km, kira-kira bojone itu ini nesu atau senang? Boleh kok saya gawe kok ayo sampai ngomong atau panik, ngomong ora jelas. Ini kan percakapan. Mbokne, mamai, umine engko sore gawe kolak ya. Siap suamiku tersayang. Saya mau tanya ibu, pernah nggak sudah usia pernikahan 20 sampai 30 tahun menyebutkan sayang kepada suaminya? Ya, jarang. Mah, buatkan kolak ya. Siap sayangku, ya kan? Kok boleh WA-an. Mah, bikinkan kolak ya. Siap sayangku. Bojoku iki edan kok. Panas, biasanya orang nakuni sayang kan, berarti sayang gue. Kesurupan apa ini? Ini conversation between antara manusia dengan Allah SWT. Jadi kalau secara logika saja kita itu sholat sedang meminta ada komunikasi hubungan antara hamba dengan Allah SWT. Sehingga di sini sudah seyogianya kita itu mengkhusyukkan diri dan tumakninah. Mungkin alasannya ini sudah turun-temurun, tetapi ya tidak tumakninah itu. Yakin nggak tumakninah? Nek saya atau jenengan itu boyoki loro ya tambah loro itu. Ya. Itu terkait dengan masalah tadi. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa
al-fusuqu fi hadhihi ayat bimakna fiskul akbar. Wa ammal ladzina fasaqu, dan orang-orang yang fasik, dan ada orang-orang yang fasik fi hadhihi ayat bimakna kafir. Ya. Maka tempat mereka adalah neraka. Ulama, ya, manakala mereka aradu, mereka ingin keluar dari neraka, aradu ayyahruju minha, itu dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahum, kemudian Allah sampaikan, rasain tuh, ini akibat kamu dulu tidak mendengarkan peringatan orang yang mengingatkan. Ini adalah masalah fusuk ataupun fasik yang besar ataupun yukhriju minal millah. Karena Allah SWT kontraskan dengan iman yang diberi apa? Iman diberikan satu apresiasi jannah, dan kefasikan diberikan apresiasi berupa punishment atau hukuman di neraka. Wa amma al-fisqu al-asghar, fasik yang kecil, tadi tidak mengeluarkan seorang dari dinul Islam. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, ya. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Adapun Allah SWT itu menghiasi kita, menghiasi hati kita dengan apa? Dengan wa zayyanahu fi qulubikum, dihiasi hati kita dengan apa? Iman, mahabbah. Jadi kalau kita beribadah itu harus mahabbah, harus cinta, harus ta'ah, ya. Kemudian apa? Harus mencintai ibadah tadi. Kemudian kita juga tadallul, menghinakan diri dengan ibadah tadi, supaya apa? Kita mendapatkan rahmat Allah SWT. Nah, berbeda dengan apa? Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah SWT itu membenci wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, membenci kekafiran, membenci kefasikan, dan juga membenci kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Artinya orang yang benci terhadap kefasikan, benci terhadap kekufuran, benci terhadap kemaksiatan, mereka itulah orang-orang yang lurus. Fasik kecil ini, ikhwatul iman, para hadirin yang senantiasa muliakan, al-ulama, wa qala al-ulama, salah satu syarat persaksian seseorang itu diterima adalah orang yang bersaksi bukan termasuk orang yang fasik. Entah itu fasik yang besar maupun fasik yang kecil. La tuqbalu syahadatu al-fasik. Tidak diterima orang yang tidak diterima persaksian orang yang fasik. Kemudian kita lihat wal mufradul ladzi huwa fusuqul kufur faqala ta'ala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Itu juga contoh ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27 26 yang menunjukkan bahwasanya kufur di sini masuk dari kufur yang besar. Dan muktarina, jadi kita tahu fusuk atau fasik yang kufrot, yang dia berdiri sendiri, ada fasik besar, ada fasik kecil. Nah sekarang fasik yang muktarina, yang diiringi dengan isyan, sebagaimana tadi saya sampaikan Al-Hujurat, ya, ayat yang yang ke-7 tadi, atau dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan orang yang fasik, kenapa? Orang yang fasik itu juga terdapat dalam kumpulan orang-orang yang mukmin. Kenapa? Yang dipanggil dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bukan ya Yohanes, ya. Orang-orang mukmin
dalam kalangan orang mukmin itu ada orang fasik. Sehingga kalau ada orang yang fasik membawa kabar, maka telitilah kabar tadi. Ini menunjukkan apa? Kita harus cermati asbabul urut atau asbabul nuzul ayat tadi. Ternyata yang merupakan kriteria kefasikan di sini dikatakan oleh salah satu ulama mufassirin, fa inna hadhihi ayah nazalat fil Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid lamma ba'atha Rasulullah sallallahu ila bani al-Mustaliq ba'dal waqa'ati musaddiqan wa kana bainahu wa bainahum adawatun fil jahiliyah. Jadi ketika itu ada Bani Mustaliq yang baru masuk Islam. Siapa dia? Bani Mustaliq yang baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perintah untuk apa? Untuk dipungut pajak bagi mereka. Nah, karena mereka sudah masuk Islam, akhirnya ada seorang sahabat di sini yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat tadi yang bernama Walid ibn Uqbah, diutus Rasulullah ke Bani Mustaliq untuk mengambil zakat tadi. Nah, ternyata dia mengatakan pada saat dia diutus Rasulullah SAW belum sampai di tempatnya Bani Mustaliq, kemudian dia pulang. Kemudian dia pulang langsung melapor ke Rasulullah dengan kata-kata, wahai Rasulullah, saya itu diancam untuk dibunuh manakala engkau perintahkan aku untuk mengambil zakat, dan saya tidak mungkin untuk mengambil zakat tadi. Akhirnya saya pulang. Padahal Walid bin Uqbah belum sampai di Bani Mustaliq. Kemudian sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW, sehingga yang terjadi apa? Terjadi adawah. Kenapa Khalid bin Uqbah itu mengambil satu kebijakan pribadi tidak sampai ke Bani Mustaliq? Karena dia dahulu terjadi permusuhan pada saat masa jahiliyah antara Bani Mustaliq dengan dengan Khalid bin Uqbah, itu ada adawah permusuhan. Pada masa yang kaum bimuqaddimihi talqau ta'diman li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa haddatsan syaitan annahu yuriduna qatlahu. Nah, tatkala dia berada dalam perjalanan, syaitan itu membisiki apa? Supaya apa? Enggak usah kamu ke sana, paling nanti kamu akan dibunuh. Syaitan membisiki supaya terjadi semacam permusuhan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Setan itu pinter dalam memunculkan tahris, permusuhan antara kaum mukminin. Sudah sama-sama ngaji saja terkadang masih bermusuhan. Podo cingkrane, podo jenggote, orang gelem salah. Kenapa? Yang satu ikut Ustaz Fulan. Kalau nggak ngaji sama Ustaz Fulan berarti dia suri. Nggak Ustaz Fulan berarti dia khawarij. Sehingga kita kembali kepada apa? Masalah namimah tadi jelas. Padahal di bulan Ramadan kita harus menjaga lisan kita. Ya, idza talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ada dua malaikat yang nanti dia akan mencatat apapun yang muncul dalam lisan kita. Sehingga kita harus pintar supaya tidak namimah, mengadu domba. Ya, apalagi buka HP internet, ya, masuk di grupnya ini yang dibahas apa? Menjelek-jelekan ustaz tertentu. Tidak masalah, tapi nggak usah ikut, ya. Yang penting apa? Kita ngaji dulu. Nanti kita akan masuk pada kategori sombong. Sombong bukan berarti menolak kebenaran, jenengan menerima kebenaran, tapi masuk kategori ghamtun nas. Apa? Meremehkan orang lain, saudara kita. Bahkan dipanggil, diingatkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hujurat juga, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang beriman, janganlah itu
merendahkan saudara mukmin yang satu dengan saudara mukmin yang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan. Waliyadzubillah. Nah, disinilah terjadi permusuhan tahris. Akhirnya Bani Mustalik ya, yang kala itu diketuai oleh seorang sahabat ya, saya lupa namanya, apakah Arya ibn siapa, saya lupa namanya ya. Jadi sahabat tadi tidak terima kalau dia difitnah oleh Khalid bin Utbah bahwasanya Bani Mustalik tidak menerima zakat. Akhirnya dia mengadu, akhirnya dia membawa kaumnya, karena dia adalah ra'isul qaum, dia membawa kaumnya menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun sudah keburu marah. Kenapa engkau tidak memberikan zakat yang harusnya engkau berikan kepada Khalid bin Utbah? Berarti engkau telah menolak. Kemudian dijawab, la ya Rasulullah, kami tidak menolak, bahkan kami telah beriman dan kami sudah mengumpulkan zakat yang sangat banyak. Dan demi Allah dan Rasulnya, belum pernah datang Khalid bin Utbah ke Bani Mustalik. Nah, akhirnya di situ muncullah ayat tadi. Makanya kita di sini perlu untuk meneliti kabar. Coba dengan bermain kata. Jadi pojok sana sampai sini ada 20 orang kan, kuku kakiku kaku karena kena paku kan, dari sana. Kira-kira sampai sini nanti berbeda kayak itu. Dicobit, ya kan? Bisa hilang kukunya, bisa hilang pakunya, atau ketambahan yang lain kan? Ini apa berita? Inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun berarti meneliti. Al-ayat ya ayyuhalladzina amanu inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Meskipun dia itu orang beriman, harus teliti. Kenapa? Bisa jadi dalam karakteristik orang yang beriman terkadang membawa kabar yang tidak benar. Al-ayat wan naba, dan kabar ini huwal khabarul ghaibu anil mukhbir idza kana usahan. Dan terkadang kabar ini dikabarkan oleh orang-orang yang memang memerlukan kabar tadi supaya dia itu mendapatkan satu informasi. Apalagi kalau dia terlibat dalam satu sosmed ataupun koran tertentu, ya kan? Kadang-kadang apa sih, butuh nggak sih ada orang istilahnya orang lahiran di sini di Sulawesi dikabarkan sampai di shoot di televisi TV One atau TV apa, ya kan? Nggak butuh kan itu. Kenapa? Karena dia kekurangan kabar ya. Sampai apapun diambil. Kalau ternyata nggak punya kabar, mungkin telah terjadi kajian di Masjid Pandawa yang diisi oleh Ustadz Fulan dan Fulan, ya kan? Bisa jadi karena kabarnya itu perlu diteliti. Watabayun talabu bayani haqiqatihi wal ihatatu biha ilman. Yang dimaksud dengan tabayun ya, adalah apa? Talabu bayan, meminta satu penjelasan atau meneliti kabar yang seyogyanya dia itu yang sejatinya kabar itu apa yang harusnya diungkapkan secara sebenarnya, wal ihatatu biha ilman, dan ini harus didasari dengan ilmu. Makanya ibu-ibu itu kalau ada kabar tolong di cross check, ya kan? Ada kabar ngerti bojo meneng, ya kan? Bener apa enggak, ya kan? Ternyata istri yang kedua itu yayasan tertentu, ya kan? Karena pulangnya terus dia fokus ngurusi yayasan, ngurusi pondok, ya kan? Kenapa sampai istri yang pertama terkesampingkan? Apalagi ada orang yang bermain di situ, akhirnya dipus-pus, disebul-sebul, akhirnya terbakar. Waliyadzubillah. Pentingnya untuk tabayyun. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Terkait dengan kefasikan yang tentunya telah kita ketahui bersama, kita juga perlu mencermati
satu hal yang lain, yang manakala kefasikan tadi berbarengan dengan kemaksiatan, tentu nanti menjadi satu hal yang kita perlu mengupayakan untuk tindakan preventif, pencegahan. Kama qala ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aso, yaksi, kemaksiatan yang tentunya asar kemaksiatan itu juga bisa memberikan dampak kepada pelakunya, kepada keluarganya, kepada keadaan yang dia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa ammal isyan, terkait dengan kemaksiatan, kita melihat satu keadaan yang dia itu terkadang iman karena yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Wal imanu inda ahli sunnati wal jamaah al imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan yang dimiliki oleh pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Dia itu bertambah imannya dengan ketaatan dan turun karena kemaksiatan, dan ini wajar. Tidak ada dari kita itu tidak pernah bermaksiat kecuali malaikat. Malaikat itu tidak akan pernah ngomong kecuali diperintah Allah SWT. Malaikat itu akan bersujud terus sampai dia diminta untuk tegak oleh Allah SWT. Nah, perbuatan dosa dan kemaksiatan itu juga akan memberikan pengaruh besar dan berefek yang berbahaya bagi individual atau bahkan pada satu masyarakat tertentu. Kita melihatnya dalam surat At-Toha, dalam surat Toha, wa aso adama rabbuhu faghwa. Ini contoh kemaksiatan yang dilakukan oleh anak Adam alaihi salatu wassalam bersama istrinya. Fa aso adamu rabbahu faghwa. Dan Adam pun mendurhakai atau tidak mentaati Rabbnya, faghwa, kemudian dia tersesat. Tsumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah SWT itu memilih Adam, ya. Kemudian tobatnya diterima oleh Allah SWT dan akhirnya diperintahkan untuk apa? Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Sudah, kamu saya terima tobatnya, sekarang kamu turun dari surga menuju ke dunia. Kenapa? Adam pun bermaksiat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia mendekati sajaratul khuldi, ya. Akhirnya dibisikin oleh syaitan, oleh iblis, akhirnya dia turun. Kemudian tatkala berada di dunia akan didapatkan sebagian kamu saling bermusuh-musuhan dan sebagian dari kalian akan mendapat petunjuk dari Allah SWT. Sehingga nanti apa? Fala yadillu wa la yashqa. Famanittaba huda, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wa la yashqa, tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah yashqa. Yashqa itu berarti sengsara. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa man a'rada", barang siapa yang menolak, yang menentang, an dzikri, dari petunjukku, ya, kembali pada zikir tadi. Jadi kalau zikir itu bisa masuk kepada amal soleh. Kita juga melihat zikir tadi saya sampaikan, sholat, qiraatul Quran, ya. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Atau mungkin yang lain disebut zikir, qiraatul Quran dalam surat Surat Al-Qamar, ya, di ayat 17, 22, 30, 40. Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal